Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita mulai dengan Jalaluddin Tafsir Al-Ibris dengan membaca surat Al-Fatihah, hadiah kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i muassisi Jami'ah Nahdlatul Ulama wa Hadratil Mu'allif Kitab Asy-Syaikh Kiai Mustafa wa walidina wa masyayikhina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillah, siang ini kita sampai pada ayat yang ke-15 dari surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hal ataka hadisu Musa. Hal ata ono kani ka ing sira Muhammad apa hadisu Musa ceritane Nabi Musa. Ini judul kajian kita siang ini. Ceritanya Nabi Musa alaihi salam. Tapi di sini versi singkatnya. Karena surat Makkiyah, jadi yang dituju orang-orang Mekah yang secara referensi kurang kaya dibanding dengan orang Medina. Di situ sudah ada orang Yahudi yang referensinya lebih kaya, maka butuh cerita tandingan yang lebih rinci. Di sini surat An-Nazi'at Allah menampilkan cerita Nabi Musa versi singkat. Kita nalikone undang Nabi Musa sapa Rabbuhu pangerane ya Musa bilwadi ana ing dalam jurang. Wadi itu bisa dimaknai jurang atau lembah wadi. Al-Muqaddasikan suci Tuhan, yaitu jurang Tuhan. Ini jeneng berapa sebuah lembah di daerah Tursina itu. Ini ada yang menafsirkan Wadil Muqaddas itu ini ya sama dengan yang ditulis dalam surat At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin, Tursina. Idhab, apa panggilan Allah kepada Nabi Musa? Idhab budal sira wahai Musa. Budal sira Nabi Musa, berangkatlah kamu wahai Musa. Berangkat ke mana ya Allah? Apakah ke Unusida? Enggak, kejauhan. Durasi waktunya kejauhan. Illa Fir'auna, para Fir'aun. Innahu satu dari Fir'aun Toko lanjut ya Fir'aun. Lanjut itu apa nih? Jahat. Toko lanjut melampaui batas kewajaran. Masa ada orang, ada manusia dengan segala keterbatasannya, ya, mengalami lahir, lalu dibesarkan, lalu butuh makan, minum, bahkan macam-macam hal-hal yang dibutuhkan orang hidup, lalu tiba-tiba ngaku Tuhan. Dan yang tidak mau mengaku sebagai Tuhan, ditangkap disiksa. Ini kan keterlaluan. Wong sama-sama makhluknya, sama-sama butuh pada macam-macam hal, makan, minum, dan lain-lain. Lalu yang lain disuruh nyembah dia. Nah ini kan keterlaluan. Innahu tawwab. Fakul maka dawuh sira Musa ucapkan ke Fir'aun. Hal laka ila anta zakka. Hal laka ana iku keduwe sira wahai Fir'aun. Ila anta zakka utawi kedalan maring yen to bagus sira Fir'aun.
Fir'aun, sampai gak duwe dalan utawa cara, jalan atau metodologi yang lebih baik dalam menjalankan kehidupanmu. Atau kamu itu menyuruh orang lain menyembah kepada kamu, mengaku Tuhan, seolah-olah kamu itu menciptakan mereka, seolah-olah kamu itu menentukan nasib mereka, padahal kamu menentukan nasibmu sendiri saja tidak bisa. Fakul hal laka ila an tazakka. Ini cerita singkat. Dalam ayat yang lain itu Allah dengan rinci menceritakan peristiwa di Muqaddas Tuba. Ya. Allah menceritakan bagaimana dialog antara Allah dengan Nabi Musa, yang itu lalu dikatakan Allah Musa taklima. Allah berdialog langsung dengan Nabi Musa. Sampai Nabi Musa ditanya, "Mama biyaminika ya Musa?" "Iya asoya atau kau biha wa usyubi ala ghunami wa liya fiha ma'arif ukhra." Apa Musa? Ya kamu pegang itu. Oh ini tongkat saya ya Allah. Saya berpilihan dengan tongkat ini dan saya memakainya untuk meraih daunan untuk keperluan makanan ternak, dan saya juga punya hajat banyak dengan tongkat ini. Itu ada di cerita ayat-ayat bagian dari Al-Quran, kalau tidak salah surat Al-Quran. Itu kan lalu dijadikan tamsil, dijadikan isyarat bahwa Allah Ta'ala ketika merestui Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Simbolnya tongkat. Tongkat bukan tongkat sembarangan, tapi tongkat yang Nabi Musa. Tongkat untuk bertelekan, berarti untuk memperkuat orang yang lemah. Tongkat untuk meraih kedaunan, berarti itu simbol. Nah, tongkat itu juga untuk urusan ekonomi. Dan tongkat untuk macam-macam hal, mengusir serigala segala macam. Itu di ayat dan surat yang lain. Pada ayat ini Allah memberikan versi singkat. Wahai Musa, pergilah kamu ke Fir'aun. Dia berlaku jahat dan sebenarnya indah Allah. Apa yang Allah yang kita saya sampaikan? Kul hal laka ila an tazakka. Dalam versi yang lain, ayat yang lain, perintahnya ada alifnya. Faqulahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Faqula itu ta'alifi. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Itu versi lain di Quran. Di Quran ayat dan surat yang lain. Tapi dalam ayat ini yang diperintahkan Allah untuk disampaikan ke Fir'aun, halaka ila an tazakka. Dan mukhatabnya atau yang menerima perintah itu hanya satu orang, fakul. Fakul itu mufrad dari satu orang. Di ayat yang lain dua, fakulah. Di situ ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua orang. Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ada orang orientalis yang mencari-cari kesalahan. Katanya Quran itu tidak ada kesalahan, tapi kok beda? Di surah Toha sama surah An-Nasihat. Di surah Toha yang diperintahkan Allah itu dua, Nabi Musa sama Nabi
Di sini kok cuma satu. Itu kalau orang melihatnya itu dengan nada sinis, mencari-cari kesalahan. Tapi kalau kita sebagai orang beriman yakin bahwa yang difirmankan Allah itu benar, maka dua orang yang diperintah di surat Torah dan satu orang yang diperintah di surat ini hakikatnya sama, yaitu satu orang itu yang dijadikan juru bicara. Berarti ini Allah sedang mengajarkan kita teori berorganisasi. Meskipun dua orang atau banyak orang, tapi kalau misinya sama, ya kalau yang disuarakan sama, itu tidak apa-apa dikatakan sebagai satu orang. Surah itulah ya hikmahnya. Dalam ayat ini fakur dikatakan fakur hanya satu orang yang diperintah, yaitu Nabi Musa. Wa ahya lan tulangan ingsun ka sira Fir'aun ila rabbika marang pangeran ira. Tak duduno yo Tuhan sing pantes disembah. Tak beritahu siapa Tuhan yang pantas disembah. Bukan kamu Fir'aun. Kamu itu kayak saya. Kamu itu suka tidur, sering lapar, haus, sering buang hajat. Masa Tuhan buang hajat, malu-maluin saja. Ya, kita nggak boleh ibadatan lalu tiba-tiba mulus sedikit. Aku tak lagi isi, nggak masa begitu. Lah itu yo, tak pantas dengan derajat Tuhan. Saya kasih tahu siapa orang yang atau zat yang pantas disembah. Wa dia lalu tulangan surga sira Fir'aun ila rabbika marang pangeran ira fataksya mongko wedi sira tak duduno ya sing pantas disembah ya sing nyipta awakmu sing pantas disembah sing menguasai alam kabeh, yang menciptakan langit bumi, yang menjaga agar selalu dari timur terbitnya matahari, tenggelam dari barat, matahari yang memberikan cahayanya, alam jagat raya dengan segala hukumnya, tumbuhan, menumbuhkan kedaulan buah, hewan dengan segala aktivitas dan variasinya. Itu Tuhan. Kamu menciptakan apa, Fir'aun? Aku bisa menciptakan hewan. Mana hewannya? Itu singa, patung seping, misalnya. Patung seping ketakan yang kayak sebales, itu kok bangga. Takutlah kamu Fir'aun, jangan semenang-menang, jangan berlagak seperti Tuhan. Ya. Fa'aro lalu dalam dialog kalau Allah berinci Fir'aun menolak, bahkan membuli Nabi Musa. Dibuli, Musa, kamu itu kan pernah saya rawat di sini. Kamu itu kan saya asuh. Sekarang besar-besar kok berani dengan saya. Begitu dibuli. Kamu itu masih bocah kok berani, masih usang. Berani-beraninya sama saya. Dialog panjangnya begitu. Lalu untuk membuktikan kebenaran ucapan Nabi Musa, Allah membekali Nabi Musa dengan mukjizat. Fa'ara mongko merohaken ya Musa. Ara itu dari ro'a, ya ro'a itu melihat. Ro'aya ru'yatan Aroyuli apa? Tidak mungkin lagi
afal jadi ifal, arah jadi iro'atan. Kalau ro'a melihat, kalau aro memperlihatkan. Kayak dasarnya gitu. Melihat itu fi'il muta'addi pada satu maf'ul. Kalau aro muta'addi pada maf'ul dua. Kalau melihat itu kan objeknya satu ya. Saya melihat kamu. Tapi kalau memperlihatkan, saya memperlihatkan skripsi saya kepada kamu. Berarti kan objeknya juga. Gambarnya itu muta'addi maf'ul satu, terus dirubah ke arah menjadi muta'addi maf'ul dua. Di sini pakai kata-kata fa'al. Fa'al mau kemeruhaken ya Musa wa iqra al-ayat al-kubra tanda-tanda kang agung. Di sini tidak diterangkan apa tanda-tanda agung itu. Di ayat lain tanda agung itu paling tidak ada dua. Yang pertama tongkat, dilemparkanlah tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular noko. Kalau dalam tafsir itu kan ular kobra. Kobra mungkin yang kita waktu itu ya paling dasar ya kobra. Kalau sekarang ada ular naga ya naga. Al-ayat al-kubra, tanda-tanda kang agung. Masih belum bisa, lalu Allah menampakkan lagi mujizat kedua. Tangannya Nabi Musa berubah menjadi cahaya lampu sorot. Kok bisa tidak ada listrik, tidak ada minyak cahaya? Yaitu mujizat. Diperlihatkan mujizat seperti itu ya namanya perlu dapat hidayah. Tetap saja tidak mau beriman, tidak mau sadar. Fakadzdzaba mongko anggorohaken ya Fir'aun wa asa lan andurakani ya Fir'aun asa andurakani. Asa itu bentuk mati, bentuk kalimat kata kerja, untuk kalimat fi'il atau kata kerja. Kalau dipindahkan jadi maksiat, aso, maksiat. Jadi maksiat itu perbuatan durhaka, wa aso. Dan makanya jangan sering-sering bilang aso, asik maksiat itu. Aso, maksiat. Ini asal, beda lagi asal. Asal juga beda lagi. Beda huruf, beda makna. Asal. Summa adbara maqamuli mungkur dia Fir'aun. Mungkur adbara membelakangi, tidak ngereken, meninggalkan ajakannya Nabi Musa. Ya sa'al melaku ya Fir'aun, melaku ditinggalkan. Bahwa Nabi Musa ini mantan anak angkat, ya disepelekan. Kamu Musa, bujai Musa kemarin sore ngomong-ngomong Jawa dengan dia. Adik pandiwani nuturi wong gerang. Maka Fir'aun kelepas apa kelepas? Ya nyingkir di hadapan Musa. Lah, Nabi Musa dengan sabar dan telaten mengulang lagi dakwahnya. Tidak satu kali dua kali, berkali-kali diusir lagi, diajukan lagi, datang lagi. Nah, dalam cerita yang lebih panjang terjadi
episode dakwahnya Nabi Musa berkelanjutan. Allah menurunkan 9 macam bala. Tiap kali bala menimpa, Fir'aun ampun minta dihilangkan bala dan berjanji akan membebaskan kaumnya Nabi Musa dan insaf, tidak jadi Tuhan lagi. Tapi ketika balanya hilang, kembali lagi umat. Fir'aun umat ada 9 bala. Ya, ada bala berupa kodok, berupa darah, berupa tumor, umat, banjir, macam-macam. 9. Di sini disingkat. Fahasyara mongko ngumpulaken ya Fir'aun. Fir'aun ternyata tidak tinggal diam. Tidak hanya berpaling meninggalkan Nabi Musa, tapi Fir'aun ternyata juga mengumpulkan kekuatan melawan mujizat Nabi Musa, karena itu dianggap sihir. Lalu Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir. Fanada mongko ngundangaken ya Fir'aun. Fir'aun mengumpulkan rakyatnya, lalu mengundang tukang-tukang sihir untuk perang kambing, membuktikan siapa yang lebih hebat. Faqala mongko ngucap ya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ini ucapannya menjadi puncak kesombongan manusia. Ana rabbukumul a'la. Ana utawi ingsun iku rabbukum, pangeran kira kabeh, al-a'la kang luhur. Ini ucapan seorang Fir'aun yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita jangan sampai meniru Fir'aun. Kadang-kadang kita tidak 100% niru Fir'aun, tapi sekian persen niru Fir'aun. Kadang di rumah tangga kita berlaku seperti Fir'aun. Kadang di kantor berlaku seperti Fir'aun. Atau di negara berlaku seperti Fir'aun. Jangan. Fa'akoda, karena sombongan Fir'aun tadi. Fa'akoda mongko nyiksa buin Fir'aun sapa Allah Gusti Allah. Ceritanya panjang detailnya. Jika seorang episode Nabi Musa pecah-pecah gitu, lalu terbesar di tepi laut merah, terus hampir putus asa. Lalu Allah memerintahkan Musa, pukul laut merah itu dengan tongkat, maka terbelahlah laut dan bisa dilalui. Maka Nabi Musa beserta kaumnya selamat hingga menyeberangi laut merah. Nabi Musa ketika sampai di tepi, Fir'aun masih di tengah. Saat itulah Allah memerintahkan pukul lagi lautnya, lalu kembali menjadi seperti semula. Nah, di ayat ini hanya dikatakan dengan fa'akhudahullahu nakalal akhirati wal ula. Padahal ceritanya panjang, berparang-parang, bahkan berhalaman-halaman. Fa'akhudha mengonyeksa sapa Allah ing Fir'aun nakalal akhirati ing minangka dadi siksane pengucapkan akhir wal ula lan pengucapkan jengin. Siksa bagi orang-orang, menjadi pelajaran bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Inna fi dzalika setuhune iku tetep ing dalem mengkono-mengkono ya al-madkur kang den ceritakan apa lain rota
yang tidak dipikirin lima umrapin wong yaksa kang wedi sapa man ing Allah Ta'ala. Semua itu menjadi pengingat, pelajaran ya, dan ibrah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berlagak seperti Fir'aun, ya, berlagak sok puasa, sok jadi Tuhan, sok minta dipatuhi, disembah. Ya, kita ini sama-sama makhluk Allah, marilah berlomba menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa lina husna bi hurmatihi wa bisna fi tadil aqli Assalamualaikum